Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat selalu dan dapat belajar kimia semangat pada hari ini ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, untuk ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sekarang apabila di sekitar kalian ada sampah, bisa kalian ambil dulu. Kalian dapat buang setelah pelajaran kali ini selesai, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Oke, selanjutnya Bapak kasih jargon dulu biar kita semangat hari ini. Masih ingat jargonnya? Oke. Belajar kimia. Aksi dan menyenangkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar materi teori tumbukan antar partikel. Terus yang kedua kita telah belajar pengertian dari laju reaksi. Yang ketiga yaitu persamaan laju reaksi dan order reaksinya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan tumbukan antar partikel, dan lalu apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Ada yang bisa menjawab? Jadi tumbukan efektif antar partikel adalah ketika tumbukan antar partikel memiliki nilai yang lebih besar daripada energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung. Lalu laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaktan dalam satuan waktu. Good job untuk Farda, terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau melengkapi jawaban Farda? Ya, silakan. Jadi laju reaksi tidak hanya dinyatakan berkurangnya konsentrasi reaktan di satuan waktu, namun dapat dinyatakan pula bertambahnya konsentrasi produksinya satuan waktu. Terima kasih atas jawabannya Farda. Jawabannya sudah tepat ya. Di sini berarti kalian sudah paham ya mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka Bapak akan melanjutkan mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum memasuki materi tersebut, kalian bisa membentuk 5 kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. Harap kondusif, tidak perlu ramai ya. Sudah membentuk kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang kalian bisa buka laptopnya dan kalian buka PPT yang telah Bapak kirimkan. Bisa kalian lihat di slide nomor 2, itu ada 2 gambar. Nah, ada yang mau menjawab gambar apakah tersebut, lalu apa persamaannya? Saya, Pak. Jadi pada 2 gambar tersebut, itu yang sebelah kiri besi dan yang sebelah kanan yaitu ada pagar rumah. Yang dimana persamaannya itu dari sisi bahannya, yaitu sama-sama terbuat dari besi. Benar, terima kasih Keita atas jawabannya. Jadi kedua gambar tersebut perabotan tersebut sama-sama terbuat dari besi. Nah, lalu apa manfaat dan masalah yang terjadi apabila perabotan itu terbuat dari besi? Ya, Pak. Manfaatnya besi tidak terkena rayap seperti kayu, Pak, sehingga lebih awet. Namun besi punya masalah mudah berkarat jika tidak dirawat dengan baik. Benar sekali, terima kasih atas jawabannya Novanda. Nah, jadi besi itu punya kualitas. Nah, dan juga ada penurunan kualitas. Nah, penurunan kualitas ini pada besi dapat ditunjukkan dengan karat pada besi. Besi, kalau udah ada karat, itu dapat dinyatakan dalam persamaan reaksi 2Fe dalam fasa solid, O3 dalam fasa solid. Nah, besi disimbolkan dengan Fe, dan karat disimbolkan dengan Fe2O3. Nah, pada masyarakat itu biasanya karat pada besi itu dihilangkan dengan penghilang karat atau bahasa Inggrisnya itu rust remover. Nah, akan tetapi rust remover ini itu tidak ramah lingkungan. Jadi ada bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya yaitu asam lemon. Air lemon ini nanti dapat menghilangkan karat pada besi secara aman. Sekarang Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Nah, pertanyaan pertama. Bagaimana karat pada besi itu dapat terjadi? Lalu selain air lemon, kita itu dapat menggunakan bahan alami apa lagi untuk menghilangkan karat pada besi? Ada yang bisa menjawabnya? Belum bisa? Nah, karena belum bisa, mari kita pelajari materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu mengemukakan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Rencana pembelajarannya nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana, yaitu mengenai paku berkarat. Sekarang Bapak ada sedikit quotes pada hari ini. Nah, jadi pelajarilah materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Maka dengan ilmu tersebut, kalian akan lebih dekat dengan kimia hijau dan dapat menjadikan dunia itu menjadi lebih aman dan berkelanjutan. Di PPT Bapak sudah menyertakan QR code LKPD-nya. Jadi LKPD-nya Bapak buat menjadi internet agar mengurangi limbah kertas yang ada di bumi. Selamat berdiskusi dan selamat melakukan penyelidikan.
rumus-rumus yang Sebagai penunjang untuk mengerjakan LKPD-nya, kalian bisa buka Rera Komik dan Rera Book yang Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya. Jangan lupa nanti pakai jas lab ya, dan sarung tangan agar aman. Oke, selamat mengerjakan. Sini, gini. Ya, kayak awas jarinya. Ya, mau tanya apa? Jadi tadi ada faktor konsentrasi air lemon terhadap radiasi terhadap belakang itu air lemonnya diajarkan menggunakan apa? Ya, benar. Jadi, pada percobaan yang air lemon tadi itu diencerkan. Jadi pada tabung 1 itu kan tidak diencerkan. Pada tabung 2 itu kan diencerkan dengan perbandingan 1:1. Lalu pada tabung 3 itu kan menggunakan aquades. Nah, itu sebagai pembuktian. Karena kan air lemon itu kan ada konsentrasinya dan aquades itu kan sebagai pengencer. Jadi nanti kalian dapat membuktikan bagaimana pengaruh konsentrasi air lemon pada peluruhan karat di pak besi seperti itu. Diskusi dan pengerjaan LKPD-nya sudah habis. Apakah sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompok dari tiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk percobaan air lemon, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya berupa poster. Silakan maju. Itu memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih bersih dalam meleburkan sebuah karat dibanding dari dua larutan yaitu aquades saja dan dari larutan lemon yang diajarkan gitu. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ditanyakan mengenai presentasi kelompok 2 tadi? Ya, silakan. Bagaimana cara membuktikan efektifnya air lemon untuk membersihkan paku yang berkarat? Kita membuktikannya dari masa paku yang berkarat dengan sesudah dimasukkan ke dalam larutan lemon. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kalian dapat menggunakan media PET dan AR yang telah Bapak cantumkan di LKPD. Nanti kalian pada media PET, pada mini collision, nanti kalian dapat membuktikan bagaimana faktor suhu dan faktor konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Anak-anak, apakah sudah bisa menggunakan VL dan AR-nya? Oke. Kalau gitu, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan Novanda. Jadi pada pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan dan membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan percobaan sederhana, terutama faktor konsentrasi dan faktor suhu. Pada faktor konsentrasi dibuktikan dengan percobaan air lemon, asam cuka, dan kentang. Semakin tinggi konsentrasi ketiga bahan tersebut, maka laju reaksi peluruhan karat pada suatu paku semakin cepat. Bahan-bahan di sekitar kita tidak perlu menggunakan bahan kimia berbahaya untuk penghilang karat yang tidak ramah lingkungan. Pada faktor suhu dibuktikan dengan VL, PET, dan AR. Semakin dinaikkan suhu reaktan pada, maka tumbukan antar partikel akan semakin cepat, sehingga pembentukan atau penambahan konsentrasi produk akan semakin cepat. Baik, terima kasih Novanda atas jawabannya. Oke, ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini anak-anak? Jika tidak ada, kalian dapat membuka pada halaman terakhir di LKPD. Di sana ada kuisis, bisa kalian kerjakan. Nanti jika kalian dapat nilai kurang dari 70, kalian dapat mengerjakan soal remedial. Jika kalian dapatkan nilai di atas nilai 70, kalian dapat mengerjakan soal pengayaan. Silakan dikerjakan. Oke, waktu sudah habis. Jangan lupa untuk submit LKPD-nya. Dan untuk hasil posternya bisa kalian posting di Instagram sebagai kampanye kimia hijau. Deadline-nya seminggu dari sekarang ya. Nah, ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, minggu depan kita belajar mengenai materi kesetimbangan kimia. Kalian bisa menggunakan internet untuk mencari materi kesetimbangan kimia. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.